Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Habibi, NPM 20510403003 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, semester 3, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang akad. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ke pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Akad didefinisikan sebagai perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan dan qabul atau sesuatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sigat al-akad atau ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu yang pertama akid atau orang yang melakukan akad. Kemudian yang kedua ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua maqud alaih atau objek transaksi. Maqud alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi harus ada etika akad atau kontrak sedang dilakukan. Kemudian objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syarak. Kemudian objek transaksi bisa diserah terimakan. Kemudian adanya kejelasan tentang objek transaksi, lalu objek transaksi harus suci dan tidak najis. Kemudian yang ketiga, sigat atau ijab qabul yang merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung. Lalu yang keempat, adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Lalu poin yang selanjutnya, pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama, berdasarkan keabsahannya. Menurut syara, akad sahih adalah akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Hukum akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak yang berakad. Kemudian yang kedua, akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditetapkan oleh syara. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari segi penanaman. Yang pertama, akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara dan telah ada hukum-hukumnya. Kemudian ghairu musammah, yaitu akad yang penanamannya ditetapkan oleh masyarakat. Kemudian pada yang ketiga, berdasarkan disyariatkan atau tidak adanya akad. Akad musyara'ah adalah akad-akad yang dibenarkan syara untuk dilakukan dan tidak ada larangan. Kemudian akad mamnu'ah, akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perut ibunya. Kemudian berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Yang pertama, akad daman, yaitu akad mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang.
Lalu ada akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima. Kemudian akad gabungan antara dhaman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan mengaruhi oleh dua unsur. Kemudian berdasarkan dalam waktu pelaksanaannya ada akad qauriyah, kemudian ada akad istimror, kemudian dan selanjutnya berdasarkan akad pokok dan tambahan, yaitu yang pertama ada akad asliyah, lalu ada akad tabi'iyah, dan yang selanjutnya berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Lalu poin yang terakhir yaitu tujuan akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Pada akad ariyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara. Baiklah, itu tadi sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.